ini ada informasi penting yang kita ingin bagikan untuk kalian, yaitu terkait Kang Deddy Mulyadi yang kita tahu dari hari ke hari makin moncreng, makin menyala. Banyak pihak yang sudah mendukung semua program kebijaksanaan ya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kita tidak menutup mata, ada sebagian pihak oknum yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Salah satu oknum yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi adalah Hercules. Kalian juga tentu tahu Hercules itu siapa. Sekarang viral. Hercules mau menggeruduk Kang Deddy Mulyadi, mau mengerahkan ribuan pengikutnya untuk menyerbu, untuk menggeruduk gedung sate. Ya, dan tentu ini menimbulkan reaksi yang sangat luas, tidak hanya dari warga Jawa Barat, tetapi sampai di luar warga Jawa Barat, para pendukung Kang Deddy Mulyadi yang membela Kang Deddy Mulyadi tentu tidak terima dengan sikap dari Hercules. Kenapa Hercules begitu marahnya kepada Kang Deddy Mulyadi? Karena Kang Deddy Mulyadi sejak beberapa bulan lalu sudah mencanangkan, memprogramkan dan sudah melaksanakan pembentukan Satgas anti premanisme. Wah, inilah. Nah, salah satu ormas ya, dan ini sebenarnya adalah sebuah kedok saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jenderal Gatot Nurmantio bahwa yang namanya Hercules ini adalah preman berbaju organisasi. Nah, ini masyarakat harus paham. Lah, masyarakat yang paham inilah yang kemudian membela Kang Deddy Mulyadi, dalam tanda petik menghajar Hercules, para jawara, para warga. Nah, bahkan Bapak Gatot Nurmantio ini juga jelas-jelas tegas ya, memberikan sebuah peringatan keras kepada Hercules yang sudah merendahkan Jenderal Sutioso. Bapak Sutioso adalah mantan gubernur Jakarta. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, cuman untuk para jenderal ini ada catatan dari saya. Catatan saya adalah kenapa bapak-bapak dari para jenderal ini harus ya menuntut supaya Mas Gibran diganti. Itu terus terang kami tidak nyaman mendengarnya. Kemudian kenapa yang diminta adalah agar para menteri yang mendukung Pak Jokowi direshuffle? Kenapa tuntutannya itu bukan meminta supaya menteri-menteri yang mendukung Habib Ba'alawi itu yang direshuffle? Kenapa bukan menteri-menteri yang menjadi muhibin Habib, yang mau mengangkat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional, sebagai ya jongosnya Habib? Kenapa bukan para menteri-menteri yang menjadi kita duga muhibin Habib itu yang tidak diminta supaya dicopot atau direshuffle? Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, ini menarik. Saya akan sampaikan sebuah video dari Jawara Jawa Barat yang tidak terima dengan sikap Hercules yang sombong, ya, sok berkuasa, sok jagoan. Ya, kalau menurut saya memang begitulah preman. Preman itu memang begitu. Kalau nggak sombong, ya nggak disebut preman, saudara. Oke, kita tunjukkan sejumlah video dari para jawara dan atau warga Jawa Barat ya yang tidak terima atas sikap dari Hercules, saudaraku yang dirahmati Allah. Saya kira wajar dan memang sudah semestinya ya, sudah seharusnya ya para orang-orang yang akalnya sehat, yang memahami Kang Deddy Mulyadi, membela Kang Deddy ya, dan mengecam keras apa yang dilakukan oleh komplotan organisasi GRIP yang dipimpin oleh Hercules itu. Ya, dan sudah jelas Hercules adalah preman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jenderal Gatot Nurmantio ya. Saudara Hercules, hati-hati
hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Wow. Jangan lu rumasa, lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Darah mengalir darah saya seorang perwira, ya, seorang perwira TNI. Nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takutin nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doang. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi ini, Jawara Betawi lagi mantau lu. Hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat, enggak. Di atas langit ada langit. Suatu saat lu bakal jatuh juga. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa kita semua yang hadir di sini tidak akan ataupun mentolerir kegiatan-kegiatan premanisme. Jadi saya minta di Krimum dibuat kegiatan yang bagus, yang bisa menaikkan kepercayaan publik, yang bisa menggaungkan bahwa kita tidak akan mentolerir kegiatan premanisme yang ada di tempat. Kasihan. Ya, tentu saja semua orang tentunya tidak bisa mentoleransi adanya kegiatan premanisme, sikap premanisme. Dan organisasi Grab ini sudah beberapa kali membuat kekacauan, membuat kegaduhan dan kerusuhan. Dan yang terakhir adalah membakar mobil polisi. Oleh karena itu sudah semestinya kami mengusulkan supaya organisasi milik Hercules ini dibubarkan seperti dulu organisasi FPI itu, bubarkan saja. Ya, saudaraku, warga Jawa Barat, serukan agar organisasi Grab itu dibubarkan dan ditangkap saja tuh si Hercules ya. Hercules bikin gaduh saja itu ya. Ternyata terbongkar Hercules itu hanyalah preman yang sok berkuasa, preman berkedok organisasi. Itu yang disampaikan oleh Bapak Gatot Nurmantio ya. Kasihan banyak prajurit sekarang yang tidak memiliki harga dan dibawa dicaci maki oleh para preman karena pemimpin tidak berani mengambil sikap. Saya sebagai warga negara Indonesia prihatin dan saya adalah mantan purnawirawan TNI. Terima kasih, semangat untuk para prajurit TNI Polri yang berpangkat bintara tamtama. Jangan takut, sepanjang kita masih berseragam bahwa kita pengabdian kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Pasti rakyat akan mendukungmu. Setuju ya, kepada para aparat keamanan TNI Polri, jangan takut menghadapi kelompok yang disebut dengan Grab ini, kelompok-kelompok yang sebenarnya adalah kelompok preman berkedok organisasi ya. Jangan takut ya, negara rakyat akan bersama Anda. Itu betul sekali. Cuman saya berharap ya para TNI Polri ini juga jangan mau menjadi mungkibin, jangan menjadi budak Habib Alawi. Saya harus juga ingatkan, walaupun kita sedang membahas tentang Hercules ya, Bapak TNI Polri jangan menjadi jongos Habib, jangan menjadi budak spiritual Habib keturunan imigran Yaman. Karena kelompok imigran Yaman yang menyebut dirinya Habib ini, yang sebagian masyarakat percaya sebagai keturunan Nabi, sebenarnya mereka bukan keturunan Nabi. Ini pesan sisipan untuk Anda semuanya. Sebenarnya semua warga negara Indonesia harus paham bahwa Habib keturunan imigran Yaman bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Anda tidak perlu mengglorifikasi, Anda nggak perlu mengkultuskan keturunan imigran Yaman, Anda nggak perlu percaya bahwa mereka bisa menjamin surga. Sekali lagi, warga Indonesia harus paham supaya kepahaman Anda menyelamatkan Anda dari kooptasi hegemoni, dari pembodohan, dari pemberdayaan dari para kabib-kabib. Jangan sampai Anda menjadi jongos ya. Sekali lagi, oleh karena itu kami juga berharap kepada para jenderal ini ya, mintalah kepada presiden supaya oknum-oknum menteri yang diduga menjadi muhibin, menjadi jongos ini direshuffle saja ya.
Oke, kita lanjutkan. Sangat disayangkan abang ini dengan gaya yang masih tetap nggak pernah ada perubahan saya lihat. Diduga abang ini hendak memutuskan diri. Ormas yang hebat itu bukan karena jumlahnya banyak. Gimana kalau saya datangkan gedung sate 500.000 orang tanpa buat kerusuhan? Buat apa abang datangkan? Wow, itu ancaman Hercules ya. Ternyata Hercules mau mendatangkan 500.000 pengikutnya, anggotanya ke gedung sate. Buat apa itu ya? Itu aja boleh dipertanyakan. Buat apa? Mau menunjukkan kekuatan. Jadi nggak usah ditonjolkan anggota saya. Dari dulu gayanya Bang Hercules ini anggota saya. Jadi apa kalau begini tetap gaya? Ini saya dari seorang aktivis di Kota Bekasi saya tinggal. Saya sampaikan kepada Pak Hercules, jangan terlalu sombong. Diduga abang ini sombong. Anggota saya. Betul ya, sangat sombong dan arogan. Orang kalau nggak karena Gerindra, nggak karena Prabowo, Pak Prabowo aja nggak ada ngomong gitu, kok Gerindra aja nggak ada ngomong gitu, kok jadi apa yang ngomong? Ketua Umum GRIP Hercules akhir-akhir ini disorot setelah secara membabi buta menyinggung sejumlah orang. Tak hanya Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi yang diserang Hercules, tetapi juga ex-Wadanjen Kopassus, Purnawirawan Jenderal Sutioso. Nama yang terakhir ini bikin mantan Panglima TNI Purnawirawan Jenderal Gatot Nurmantio ikut terusik. Ia tersinggung dengan ucapan mantan preman Tanah Abang itu yang menghina Sutioso sudah bau tanah. Awalnya Sutioso seorang purnawirawan Jenderal TNI bintang 3 tak rela seragam ormas lebih tentara dari tentara. Ya, betul ya. Seharusnya seragam ormas itu jangan melebihi seragamnya tentara ya. Mendengar pernyataan Sutioso, Ketua Umum GRIP Hercules geram. Ia menganggap Sutioso telah menyinggung ormas. Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama GRIP itu meminta Sutioso untuk diam. Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Razman Nasution. Hercules juga tegas mengatakan tidak takut terhadap Sutioso. Mendengar Sutioso dihina, darah Gatot Nurmantio mendidih. Ia mengaku turun gunung demi menanggapi pernyataan Hercules. Gatot Nurmantio menegaskan kemarahannya terhadap sikap Hercules yang dianggap tidak sopan dan seenak jidatnya dalam berbicara. Gatot Nurmantio bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai seragam ormas dan menantangnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut pejuang rakyat. Ia kemudian menyinggung insiden di Depok di mana anggota kepolisian diserang dan mobilnya dibakar saat menjalankan tugas. Menurut Gatot, kejadian itu sebagai bentuk pelecehan terhadap negara dan hukum. Saya sangat setuju ya. Jadi sudah sewaktunya ini, sudah saatnya ini ya. Yang namanya GRIP itu dibubarkan karena sudah melecehkan aparat negara dan melecehkan hukum. Maka kami mendukung tindakan tegas dari Kang Deddy Mulyadi dan jajaran ya untuk mempertegas tindakan dari Satgas anti premanisme. Jangan sampai kejadian bagaimana seorang anggota ormas arogan seenaknya membakar mobil dari polisi. Jangan sampai mereka sok berkuasa. Jangan sampai dia menjadi negara di dalam negara. Oleh karena itu marwah dari TNI Polri harus dikembalikan. Ya, kita mendukung TNI Polri untuk segera mengambil tindakan tegas kepada GRIP dan kami meminta supaya organisasi itu dibubarkan saja seperti organisasinya para Habib-Habib itu, yaitu FPI, bubarkan seperti FPI ya. Itu sebagai bentuk pelecehan negara dan hukum.
Ia menegaskan bahwa semua TNI akan menjadi purnawirawan dan bahwa mereka layak dihormati karena telah berdarah-darah membela bangsa. Gatot mengingatkan, jika negara dikuasai preman, maka kehancuran tak akan terelakkan. Selain Sutioso, Hercules juga menyenggol Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi. Hercules bahkan mengancam Deddy Mulyadi akan mengepung gedung sate jika ormas-ormas di Jawa Barat tidak dirangkul. Ormas-ormas seperti GRIP tidak perlu dirangkul, Kang Deddy. Lanjutkan ketegasan Anda, Kang Deddy. Bubarkan, ya, tindak, karena mereka sebenarnya adalah komplotan preman yang berbaju organisasi, ya. Kita dukung Kang Deddy Mulyadi, saudaraku. Ormas di Jawa Barat tidak dirangkul. Hercules juga mengklaim bisa mengerahkan 50.000 anggotanya untuk menggeruduk gedung sate, gedung di mana Gubernur Jawa Barat berkantor. Hercules meminta agar Deddy Mulyadi merangkul ormas-ormas di Jawa Barat, bukan malah memusuhinya. Ia tak sepakat jika ormas harus ditumpas. Hercules menegaskan bahwa 50.000 massa yang datang ke gedung sate tak bakal bisa dibubarkan, bahkan sekalipun dikerahkan pihak kepolisian. Ia menegur Deddy. Ngancem ya si Hercules itu, ya, 50.000 atau berapa tadi mau dihadirkan di gedung sate tempat Kang Deddy Mulyadi ngantor. Ngancam, walaupun dikerahkan TNI Polri katanya, anggota GRIP yang dipimpin Hercules tidak akan bubar katanya. Ya, kita lanjut aja itu, kita lihat, tes ombak saja supaya masyarakat tahu ya kenyataannya bagaimana. Bubarkan saja, tangkepin saja itu semuanya, ya. Ia menegur Deddy Mulyadi agar tidak memusuhi ormas di Jawa Barat termasuk GRIP Jaya. Pasalnya ada peran ormas di balik kemenangan Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat, kata Hercules. Kalau ini saya tidak setuju, ya. Kecil sekali peran dari ormas GRIP terhadap kemenangan Kang Deddy Mulyadi. Jadi bubarkan saja GRIP, ya. Tanggapi desakan Gibran diminta mundur, Hercules pasang badan sebut Sutioso sudah bau tanah. Hai Hercules, kalau Pak Sutioso sudah bau tanah, lantas bagaimana dengan Anda? Anda sudah bau comberan, bau bangkai, atau bau ketiaknya? Bau comberan tuh si siapa namanya, Hercules, ya. Bau comberan kata warganet. Jadi ini benar-benar bapak belur tuh, ya, Hercules tuh, ya. Profil Bapak Sutioso. Beliau adalah politikus dan mantan perwira militer Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara sejak Juli 2015 sampai September 2016. Bukan main-main sosok Sutioso, ya. Kalian baca sendiri bahwasannya Pak Sutioso adalah ex-gubernur Jakarta dari tahun 1997 sampai 2007. Pendidikan beliau adalah ini. Bisa kalian lihat. SD. Ya, luar biasa memang. Karir dari Bapak Sutioso yang dihina oleh si Hercules. Ya, yang sebenarnya bau tanah itu ya Hercules, ya. Bapak Sutioso itu asisten personal Kopassus, wah, 1988, dan Danjen Kopassus juga mengecam si Hercules, ya. Nah, luar biasa, banyak sudah pokoknya karir dan jabatan dari Bapak Sutioso yang sedang dihinakan oleh Hercules itu, ya. Bisa kalian lihat. SD 1955, SMP 1959, SMA 1963, kuliah di Untak, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil,
1964 dan beliau menjadi anggota Akmil Magelang 1968. Karir beliau ini bisa kalian baca sendiri. Ini karir beliau, Bapak Sutioso. Dan Anda tahu siapa Hercules? Si bau kambing, si bau comberan, si bau bangkai yang sudah menjelekkan Bapak Sutioso. Dia adalah penjilatnya. Lengkap ya. Warganet mengerujak si Hercules, bau kambing. Aduh, macam-macam sudah pokoknya ya. Luar biasa. Paham sampai di sini? Tapi kami berharap saudaraku yang dirahmati Allah, jangan mau teralih isu terkait nasab. Ya, kita akan terus ya, apapun yang kita sampaikan, informasi yang sedang viral, di dalamnya akan kita edukasi masyarakat, mengingatkan kembali ada hal yang lebih berbahaya dari semua. Apa itu? Masuknya faham-faham yang ditanamkan oleh komplotan Habib-Habib Ba'alawi yang merasa mereka pemegang kunci surga, ya, merasa paling islami, ya, merasa mereka itu adalah yang lebih mulia daripada warga pribumi. Doktrin mereka yang mengatakan bahwa satu oknum Habib Bahlul lebih mulia daripada 70 kiai alim, itu juga tidak boleh kita lupakan. Kita tidak boleh lupakan bagaimana upaya secara halus, infiltrasi secara terselubung yang dilakukan oleh oknum-oknum kelompok imigran Yaman yang ingin agar bangsa ini dikuasai oleh mereka melalui ajaran-ajaran agama spiritual yang sudah mereka manipulasi. Komplotan Habib-Habib Ba'alawi tidak pernah bosan mendoktrin, meyakinkan orang lain bahwa mereka keturunan Nabi Muhammad. Padahal mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Mereka hanya mengaku-ngaku agar dimuliakan. Dan serangan terbaru dari Hanif Alatos kepada Kang Deddy Mulyadi adalah Kang Deddy Mulyadi mengusulkan kepada Menteri Sosial agar penerima bantuan sosial atau bansos yang kurang lebih 500.000 per bulan itu, bagi orang-orang yang mau menerima bansos agar mau divasektomi atau di KB, ya, prianya atau suaminya. Dan ini oleh Hanif Alatos diharam-haramkan, ya. Dan ini harus kita terangkan kepada masyarakat, itu tidak haram. Sekali lagi, tidak haram demi tujuan kemakmuran, kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, mari kita gunakan akal sehat kita dalam menjalankan kehidupan beragama. Tidak hanya dogma, tetapi kita harus menggunakan akal sehat supaya kita tidak dibohongi, diperdaya oleh komplotan yang mengaku keturunan Nabi dari Yaman. Sebenarnya mereka bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi keturunan Yahudi Askenasi. Itu bukan fitnah. Dan siapapun Anda, ya, mohon maaf, dari semua kalangan, mau pejabat atau orang biasa, mau orang kaya maupun orang miskin, kalau Anda percaya Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Anda percaya kepada Habib-Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, itu Anda segoblok-gobloknya manusia. Karena Anda hanya percaya tanpa bukti. Karena para keturunan imigran Yaman ini sudah terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Demikian saudaraku, informasi pagi ini yang ingin kita sampaikan. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Kita hanya menyampaikan fakta-fakta dan data. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Video ini dibuat, sekali lagi video ini dibuat untuk edukasi dan rekreasi, untuk diambil hikmah dan manfaatnya. Dan semoga menghibur kalian semuanya. Karena kita yakin setiap kejadian itu ada hikmahnya. Kita yakin setiap kejadian itu, sekali lagi, ada hal yang bisa
bisa kita petik manfaat hikmahnya. Kita ambil yang baik-baik, kita buang jauh-jauh yang kurang baik. Karena apa? Setiap kejadian sekali lagi membawa hikmah. Sekali lagi, seberapa besar kita mampu mengambil hikmahnya tentu tergantung dari kemampuan, kreativitas kita, dan niat kita. Mohon maaf atas semua hal yang kurang berkenan di mata Anda. Sekali lagi, mohon maaf. Salam persatuan, salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!